Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Pada beberapa hari yang lalu, salah satu siswa kelompok belajar di tempat saya menanyakan tentang bagaimana sih mengurutkan pecahan mulai dari yang terkecil. Entah itu pecahan biasa, campuran, desimal maupun persen. Yuk kita simak pembahasannya. 0,75 1/4. Ini mohon maaf, 1/4-nya tak buat nulis gini ya, gak apa-apa ya. 0,75 1/4 dengan 45%. Urutkan mulai dari yang terkecil. Michan Collection, link toko ada di bagian deskripsi video ini. Silakan ditengok ya. Nah, kalau untuk mengurutkan pecahan mulai dari yang terkecil, ingat pecahan itu loh Pak, ikut pecahan, masa pecahan Pak desimal, persen. Ya, pecahan itu ada 4 macam ya, 4 macam. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Jadi ini masih tentang pecahan. Nah, sekarang 0,75 1/4 45%. Gimana ini cara ngurutkannya? Nah, kata kuncinya adalah sebenarnya caranya banyak. Kamu bisa ubah dulu semuanya ini ke persen. Kamu bisa ubah dulu semuanya ini ke bentuk pecahan biasa atau ke desimal. Tapi saran saya, cara yang paling cepat itu adalah diubah ke bentuk desimal. Ini yang paling cepat kalau kita ingin mengurutkan, maka ubah dulu ke bentuk desimal semuanya. Nah, untuk yang pertama ini sudah desimal, jadi kita nggak perlu ubah dulu. Nah, 1/4 ini bentuk desimalnya berapa? Wah, ini harus diingat-ingat ya, bahwa kalau kita mau mengubah menjadi desimal, ya, kalau kita mau mengubah ke bentuk desimal, ini harus dimodifikasi. Dimodifikasi, penyebutnya haruslah 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Biasanya paling mentok itu 1000. Jarang kalau per 10.000 itu jarang. 10 per 10 per 100 per 1000 gitu aja sih. Nah, 1/4 ini kita cari pecahan senilainya. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan senilainya yang menggunakan salah satu penyebut ini. Kira-kira 1/4 ini bisa diubah kemana? 10, 100 atau 1000 penyebutnya? Per 100. Kaget aku, ada yang jawab ternyata. Per 100, benar, pintar Mbak. Nah, penyebutnya diubah ke per 100. Maka kalau begitu, ini 4 dikali berapa jadi 100? Ya kali 25. Ingat dalam aturan pecahan senilai itu haruslah pengali atau pembagi penyebut itu harus sama dengan yang mengali bagian pembilangnya. Jadi kalau penyebutnya dikali 25, maka ini juga harus dikali 25. Maka ketemulah 25 per 100. Ya, 1 kali 25. Itu hasilnya 25. Maka pembilangnya 25, penyebutnya 100. Baru ini kemudian kita ubah menjadi desimal. Cara paling mudah mengubah desimal, gampang pol wis. 25 ini ya, saya tak kasih warna biru biar cantik ya. Nah, 25 ini kita keluarkan dulu. Wus, ya ini tak taruh sini. 25. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Nolnya ini ada berapa? 1, 2. Kalau nolnya ada 2, berarti bentuk desimalnya ini nanti haruslah ada 2 angka, ya, 2 angka di belakang koma. Ingat kemarin saya sudah pernah bahas depan dan belakang itu yang dimaksud gimana ya. Kalau ada koma begini ya, koma berarti ini adalah bagian depan. Dan yang di sebelah sini adalah bagian belakang, koma.
Nah, belakang koma itu berarti sini. Kalau begitu, 2 angka di belakang koma, berarti kalau gitu kita kasih koma di sebelah mana? Kalau ditaruh di sini, wah salah, nggak ada angka di belakang komanya. Kalau taruh di sini, wah ini juga salah, cuma 1 angka di belakang koma. Berarti kalau gitu kita taruh di sini. Nah, ini baru benar, 2 angka di belakang koma. Nah, lupa depannya gimana? Karena depannya kosong, karena kosong itu sama dengan 0, kita tulis 0. Maka jawabannya 0,25. Nah, sekarang kita ubah yang persen. Ya. 45% ini kita ubah dulu menjadi bentuk desimal. Ingat persen, ya, kata persen ini mewakili ya kata persen ini mewakili per 100. Ya. Jadi kalau saya bilang 45% itu sama saja saya ngomong 45 per 100. Ya. Nah, kalau begitu ini sudah jelas. Oh, warna kuning nggak ketok. 45 per 100. Nah, kalau ini kita ubah ke bentuk desimal, wah enak iki rek. Karena sudah penyebutnya bentuknya per 100. Maka ini kita lempar dulu keluar ya, keluar tulis 45. Dan karena di sini ada 02, maka 2 angka di belakang koma. Siji loro koma berarti ada di sini. Depannya apa? Kosong alias jendol. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau diminta mengurutkan ke yang terkecil, berarti kalau begitu 0,75, 0,25, 0,45 berarti yang paling kecil adalah 0,45. 0,25. Oke, pintar. 0,25 berarti ini yang paling kecil. 1/4 yang paling kecil. Terus, kemudian, oke, sip. Kemudian 0,45 ya. Nah, berarti kalau gitu miliknya 45%. 45%. Urutannya kayak gini berarti. Kemudian barulah terakhir 0,75. Oke, seperti itu ya. Cukup mudah menurut saya. Menurut saya. Ya, semoga kalian juga cukup mudah ya. Baik, itu tentang mengurutkan mulai dari yang terkecil diubah ke bentuk desimal. Ini tadi saya juga lihat ada juga yang tanya mengurutkan pecahan, tapi berupa pecahan biasa semua. Oke, nggak apa-apa, kita coba bahas juga ya. Misalkan nih saya tulis di sini 2/3. Ya, 2/3. 2/3, 1/2, 5/6, dan 3/4. Diurutkan mulai dari yang terkecil juga nih mintanya. Diurutkan mulai dari yang terkecil. Oke, bagaimana ini? Nah, kalau ada soal seperti ini, maka penyebutnya itu harus disamakan terlebih dulu. Nah, biasanya kalau bentuk pecahannya disampaikan seperti ini, agaknya bingung juga ya, karena lihatnya biasanya kalian kan nulisnya seperti ini, 2/3, 1/2, ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung dengan bentuk pecahan yang model kayak gitu, misalkan ada soal yang tertulisnya seperti itu ya, bolehlah kamu ubah dulu seperti ini biar kamu nggak bingung. Nah, kemudian kamu lihat di sini 3, 2, 6, 4. Nah, 3, 2, 6, 4 kalau ditanya KPK-nya berapa nih? Oke, kita cek dulu ya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kenapa ya kok disingkat KPK? KPT ya kan kelipatan persekutuan terkecil. Oke lah, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dari 3, 2, 6, 4. Saya menggunakan tusuk sate saja daripada pound faktor karena tusuk sate itu caranya lebih cepat mendapatkan banyak hal. Nggak hanya KPK tapi FPP juga. Nah, kita bahas yang KPK dulu. Kita pakai tusuk sate. Tusuk sate yang gimana, Pak?
Ya, ada yang bilang model tabel, ada yang bilang model matrik. Nah, kalau saya anggap tusuk sate karena saya menggunakan lidi seperti kayak ditusukkan ya, dapat sate banyak. Enak sate, Rek. Lumayan. Nggak nyambung. Oke, kita bagi dengan bilangan prima. Ingat, pembagi di sini ya, pembagi yang ada di sini haruslah berupa bilangan prima. Ya, haruslah bilangan prima. Sebenarnya bisa juga sih bukan bilangan prima, tapi akan lebih enak jika itu menggunakan bilangan prima karena bisa digunakan untuk menjawab FPB, menjawab KPK, menjawab faktorisasi prima, menjawab faktorisasi KPK, menjawab faktorisasi apa itu namanya FPB. Banyak, hanya satu cara tapi 5. Tapi syaratnya ini harus menggunakan bilangan prima pembaginya. Bilangan prima yang terkecil di sini yang bisa kita gunakan untuk membagi angka-angka ini adalah angka 2. Oke, 3 dibagi 2. Karena 3 dibagi 2 tidak bisa, maka 3 ini tetaplah 3. Ya, karena nggak bisa. Ini aturannya kayak gitu memang tusuk sate ya. 2 dibagi 2 bisa, maka 2 bagi 2 adalah 1. 6 bagi 2 adalah 3. Ya, 4 bagi 2 adalah 2. Nah, kemudian ini kita tusuk sate lagi. Kita tusuk sate dengan angka berapa? Apakah angka 2 lagi bisa? Oh, masih bisa. Itu ada angka 2 di sini. Berarti bolehlah pakai 2. Tapi 3 bagi 2 tidak bisa. 1 bagi 2 tetaplah 1 karena nggak bisa ya. 3 bagi 2 juga nggak bisa, maka tetap 3. 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian tusuk sate lagi. Nah, oke, kita bagi dengan bilangan prima yang lain. Apakah 2 lagi? Oh enggak. Kalau 2 lagi enggak ada di sini yang bisa dibagi 2. Karena enggak ada yang bisa dibagi 2, kita gunakan bilangan prima yang berikutnya. Biasanya saya urut kok. Habis 2, 3, 3 enggak bisa pakai 5, 5 enggak bisa pakai 7 dan seterusnya. Nah, kebetulan ini pakai 3 bisa. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 enggak bisa. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, nggak bisa, tetap 1. Nah, ciri khasnya kalau dalam tusuk sate itu, nak, kalau ini sudah tertulis angka 11111, maka tusuk sate ini sudah selesai. Begitu, ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan ini untuk menjawab KPK? Kalau KPK, semua angka yang ada di sini, ya, kalau FPB ada cirinya ya, ada syaratnya ya. Tapi kalau KPK, semua angka yang ada di sebelah kiri ini, pembagi-pembagi tadi ini ya, ini kita kalikan semua. 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Berarti KPK-nya itu adalah 12. Ya. Berarti kalau begitu, ini semuanya harus diubah menjadi bentuk pecahan senilai dengan penyebut 12. Seperti ini. Nah, 3 kalau ke 12 itu kan berarti 3 dikali 4. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. 2 kali 4, 8. Nah, 2 kali berapa jadi 12? Ya, 2 kali 6. Berarti pembilangnya juga dikali 6. Maka 6 per 12. 6 ke 12 ini 6 kali 2. 6 kali 2, 12. Maka pembilangnya juga dikali 2. 5 kali 2, 10. 4 ke 12 itu sama saja dengan 4 kali 3. Nah, karena penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. 3 kali 3, 9. Nah, dari sini sudah ketemu deh jawabannya. Kalau penyebutnya sudah sama, ya, kalau penyebutnya ini sudah sama seperti ini, maka gampang, kita tinggal lihat bagian pembilangnya untuk mengurutkan. Yaitu berarti yang paling kecil adalah apa tadi? Yang paling kecil berarti 6 ya. 6 per 12 ini miliknya siapa? Oh, miliknya ini 1 per 2. Berarti 1 per 2 kita tulis dulu. Terus
Habis 6, 7, 8. Nah ini 8. 8 ini milik siapa tadi? Oh 2/3. Miliknya pecahan senilai dari 2/3. 9. Nah 9 ini miliknya siapa? Ini adalah pecahan senilainya 3/4. Dan terakhir berarti ini 5/6. Oke. Baik, itulah cara mengurutkan pecahan mulai dari yang terkecil. Oke, itulah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan share agar sedikit pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yang belum subscribe channel ini silakan subscribe dan klik loncengnya sekalian agar tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran lainnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.